Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke segmen fakta di balik laga. Pertandingan pekan 10 ya, alias satu pekan lagi ke depan, pekan 11 itu mungkin agak disebut pekan terakhir juga. Bukan terakhir sih, sementara terakhir, karena habis itu akan libur selama mungkin sekitar 2-3 mingguan ya, tanggal 2 nanti tanggal 2 Desember atau mungkin baru jalan, karena ada FIFA Matchday ya, Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Jadi liga ditunda dulu. Makanya 2 pekan ini pekan-pekan yang agak krusial. Nah, salah satu laga yang kita akan bahas adalah tentu saja di balik pertandingan antara tuan rumah Persib Bandung kontra Semen Padang FC. Nah, laga yang mempertemukan tim runner up ya, bisa bilang runner up sementara melawan tim juru kunci. Akan ada seperti apa sih di balik laga kali ini dan bagaimana jalannya pertandingan kali ini, dan ada kontroversi apa, kejadian apa, dan juga bagaimana keseluruhan laga di pertandingan kali ini. Kita semua akan bahas sama-sama ya. Tapi seperti biasa, kalau ada hal-hal yang kurang tepat ataupun ada yang belum bisa kami sampaikan, tolong tambahin aja di kolom komentar. Seperti biasa juga, sebelum saya bahas semua apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah fakta di balik laga antara Persib Bandung kontra Semen Padang FC. Inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Persib Bandung kontra Semen Padang FC. Pertemuan kelima, ya ini pertemuan kelima dua tim ini di era Liga 1, sebab terakhir kali dua tim ini bertemu di tahun 2019 silam. Wasit Rio Permana Putra, ini 6 kalinya wasit asal Pekanbaru ini memimpin di Liga 1. Sementara untuk Persib ini kedua kalinya wasit ini memimpin laga Persib. Sebab sebelumnya di musim ini wasit ini memimpin Persib itu saat Persib menang 4-1 atas PSBS Biak di pekan ke-1. Sementara bagi Semen Padang ini pertama kalinya dipimpin oleh wasit asal Pekanbaru ini ya. Teja Paku Alam, ini kelima kalinya Teja tampil sebagai starter musim ini. Terakhir kali Teja tampil sebagai starter itu di pekan ke-7 saat lawan Madura United. Dan lucunya, Teja saat ini main di tim yang asal Jawa Barat ya, padahal dia ini asal Padang. Sementara di klub Semen Padang yang asal Padang justru diisi oleh Diki Indriana yang asal Ciamis. Jadi kayaknya ketuker nih kipernya nih. Gol Siro Alves di menit kelima adalah gol ketiga Siro musim ini dan gol perdana Siro yang dicetak ke gawang Semen Padang. Tapi gol ketiga yang Siro cetak ke gawang Diki Indrayana. Nah, di menit ke-35 ini ada yang hal sedikit kontroversi nih. Kenapa kontroversi? Ini kan dinyatakan bola udah lewat garis nih. Makanya itu gol Siro nggak disahkan. Coba kita cek secara perlahan ya. Apakah ini udah keluar atau belum bolanya? Nah, gimana menurut kalian? Ini udah keluar apa belum? Nah, yang jadi kontroversi di sini kan ada VAR, aturannya dan law of the game-nya, aturan bakunya. Jika sebuah gol itu dia mau offset, mau itu udah keluar garis atau enggak, itu harus dicek dulu sama VAR. Karena kewajibannya adalah mengecek bola gol apa enggak, offside atau enggak, potensi kartu merah atau enggak. Nah, ini kenapa? Ini kan potensi gol nih, kenapa enggak dicek di VAR gitu loh. Ini kesalahan wasit Rio Permana Putra di laga, juga kesalahan dari wasit VAR ya. Jadi bukan soal ini, itu beneran udah keluar, bukan itu, tapi biar memastikan, biar sama-sama profesional. Buat apa sudah didatangkan VAR tapi nggak maksimal diterapkannya? Aturan kan memang ada 4 hal yang harus dicek oleh VAR dan salah satunya adalah potensial goal or no goal. Nah, ini harus dicek VAR, tapi di sini kesalahan wasit Rio Permana Putra ya. Dan ada 2 hal yang unik di laga ini ya. Di Persib itu unik adalah di menit ke-37 di saat Beckham Putra coba ngejar bola terobosan. Ini kalau di situ atau Siro ataupun Febri Haryadi ini udah dapet nih, sayang ya. Berarti ketahuan kan ada pemain yang emang nggak kuat sprintnya. Dan kalau di Semen Padang itu ada Dodi Alek Vanjin nih di menit ke-43 saat lemparan ke dalam. Ini sekelas pemain Liga 1 loh ya. Tapi lemparan ke dalamnya kok gitu? Ini ajaran dari mana ini? Pantas nggak ini masuk ke timnas nih?
Dan gol Galapagamo yang dicetak ke gawang Persib di menit 52 adalah gol kedua Galapagamo di musim ini ya. Dan atas hasil ini adalah hasil imbang kelima nih yang didapat Persib musim ini dan menjadi tim yang seimbang ya. 5 kali menang dan 5 kali menang ya. Oke, kita akan bahas ya secara detail ya. Bagi Semen Padang ini hasil yang sangat menggembirakan. Kenapa demikian? Sebab sebagai tim promosi, mereka bisa curi poin di kandang tim yang juara bertahan sebesar Persib. Ini adalah hasil yang sangat maksimal loh ya. Di tengah pemain mereka yang acak-acakan dan gara main seperti itu, ini hasil yang bagus. Seperti yang udah kami bilang di prediksi pertandingan, jika Persib tidak bisa menang lawan Semen Padang di laga ini, atau Semen Padang bisa mengalahkan atau mampu menahan imbang Persib, berarti Persibnya yang bodoh. Makanya kami bilang di laga ini tuh sangat lucu dan kami nggak tahu lagi mau ngomong apa lagi ke Boyan Hodak. Aneh, benar-benar aneh Boyan Hodak. Hodak menarik Edo di babak kedua dan memasukkan Matteo Kocijan. Itu ditempatkan di posisi bek kiri. Ya tewas lah, Matteo mah nggak ada larinya. Pertahanan Persib ya gampang ditembus. Ini apa yang ada di pikiran Hodak? Kami nggak ngerti sama sekali loh ya. Ya kalau Edo cedera kan bisa hand-hand yang digantikan. Jujur kami nggak ngerti loh jalan pikiran Boyan Hodak. Makanya jujur ya, di laga ini kalau tim kepelatihan Persib ini merasa puas dengan hasil ini, kami pikir hal yang bodoh. Kenapa demikian? Perbandingannya dengan Dewa United deh. Dewa United itu away lo ke Padang, tapi menang besar 1-8. Sementara Dewa United itu musim lalu finish di urutan ke-8. Dan Persib juara bertahan lo, main di kandang, tapi cuma bisa imbang. Apa artinya kalau Persib kan benar-benar jelek dari sisi penyerangan? Dan kami mau tanya sama kalian yang sering banget komentar di video kami yang bilang kita nggak butuh pelatih striker, noh kita jadi tim tersubur. Plototin sama kalian di laga ini dan di laga-laga kemarin 10 laga Persib itu. Apakah Persib itu bagus dalam nyerangnya? Pemain loyo kok. Persib itu lihat di laga ini seperti kebingungan mau nyerang. Gak ada pola, gak ada terstruktur, pola permainan Persib pun selalu salah. Nih, coba dengar analisa kami. Di babak pertama, saat Boyan Hodak masih memasang Edo, kenapa Boyan Hodak mencadangkan David Da Silva? Itu babak pertama Edo main, peluang banyak banget loh ya, tapi nggak bisa dikonversikan karena nggak ada target man di depan. Dan ketika Hodak menarik Edo justru memasukkan David Da Silva. Apa nggak kebalik? Ya gimana David Da Silva mau dapat umpan-umpan matang? Oh nggak ada yang ngirim umpan matang. Makanya kan agak aneh. Apakah ini disengaja sama Hodak biar Persib kalah? Sekarang dari 10 laga di Liga 1 ditambah di ACL 2, apa yang berubah di permainan Persib musim ini? Sejak selalu kami kritik, nggak ada yang berubah loh. Permainan Persib masih seperti itu, ngebut di babak pertama, babak kedua loyo. Para pemain jalan kaki, bukan ngepressing. Nggak ada pressing sama sekali loh dari permain Persib. Sebelum kalian berkomentar di video ini ya dengan kata-kata kalau gitu lu aja yang jadi pelatih sono, sok tau banget tuh soal Persib, ngatur-ngatur pemain Persib, berarti dia ini nggak ingin Persib maju. Kalau kalian cinta dengan Persib, ya kalian harus memberikan masukan. Dan kami di sini memberikan pandangan kami, ya suka-suka kami lah. Yang penting apa yang kami utarakan ini sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan. Ya kalau kalian nggak suka dengan analisa kami, ya nggak usah ditanggepin, nggak usah dikomentarin juga, ya tinggalin aja. Ini kan tanggapan kami, analisa kami. Suka ya syukur, nggak suka tinggalin gitu aja. Buat kami jujur ya, kami tuh nggak tahu lagi dan nggak ngerti lagi jalan pikirannya dan cara kerjanya tim analis Persib. Apa coba yang dianalisa? 10 laga, kami catat 10 laga Liga 1 itu Persib itu loyo. Tapi nggak ada perubahan. Contohnya aja gini deh. Sebelum laga ini, Boyan Hodak itu udah pesimis di press conference. Ya gimana pemainnya mau optimis kalau belum main aja pelatihnya udah pesimis duluan. Masuk akal dong.
Sekarang saya kasih contoh nih, kalau kalian benar-benar memperhatikan permainan Persib, kalau kalian benar-benar jeli dengan Persib, kita kasih contoh nih, 11 pemain utama nih ya, di lapangan nih, tiba-tiba ada pergantian pemain, ada nggak di otak kalian yang berpikir seperti ini? Wah, dia tuh penggantinya bisa lebih bahaya nih Persib, ada nggak di pikiran kalian? Kalau ada, berarti kalian merasa tim Persib ini udah bagus, padahal berarti kalian tuh nggak pengen Persib maju. Kalau kami nggak ada di pikiran kami, setiap pemain yang dimasukkan oleh Persib di penggantinya itu, kami nggak ada yang pikir wah ini mewah, wah ini menakutkan, nggak ada loh. Lah itu ya, pemain bola di lapangan itu kalau ngelihat tim lawan mengganti pemain, itu kalau pemain yang diganti itu yang masuk itu pemain yang lebih berbahaya, itu bisa kena mental tuh pemain lain tuh. Lah ini ketika Persib memasukkan pemain pengganti dengan skuad yang jomplang, di pemain lawan tuh nggak berpikiran kena mental loh, malah adem ayem. Waduh, penggantinya si Anu, kita bisa lebih enteng nih, gitu loh. Ini yang harus diwaspadai, ini harus dipahami oleh tim pelatih Persib loh. Makanya dari awal pun kami udah bilang, blunder terbesar Persib di musim ini tuh adalah melepas Goran Paulik. Sebab kita tahulah semenjak datang Goran Paulik musim lalu, musim kemarin ya, itu permainan Persib berubah 180 derajat, lebih menakutkan, lebih tajam. Tapi lihat musim ini setelah Goran Paulik hilang, apa jadinya? Nggak ada greget-gregetnya di Persib. Lihat nih contohnya di laga ini yang dilawan tim promosi lo ya, tim juru kunci lo ya, tapi bisa nahan imbang tim juara bertahan. Apa nggak malu-maluin? Kalau kami sih malu, jujur loh, kami malu ngelihatnya. Jadi wajar kalau Persib di ACL itu babak belur, belum pernah menang. Wong di Liga aja susah menang kok. Ini ya untungnya aja di laga ini nggak ada penonton loh. Coba kalau ada penonton, bah udah ribut tuh, udah ngamuk ngeliat permainan Persib kayak gini. Tolong dong ya, buat kalian yang ngerasa fansnya Persib dan juga dekat dengan manajemen Persib, bilangin dong mau sampai kapan main kayak gini. Seperti biasa setelah kita mengkritik, nah kita tadi mengkritik ya, bukan menghujat. Kalau menghujat itu dengan kata-kata kotor, kata-kata binatang, tapi kami mengkritik lo ya. Demi apa? Demi kemajuan tim itu sendiri ya. Didengerin syukur, nggak didengerin ya begitu terus ujung-ujungnya. Nah, setelah mengkritik, kita akan ngasih solusi ya, meskipun ini juga hal yang percuma buat kami. Kami berkali-kali ngasih solusi juga nggak pernah didengerin staf pelatih Persib nih. Tapi ya udahlah ya, silakan sajalah mau didengerin atau enggak sama pihak manajemen Persib. Yang penting kita udah ngasih solusi atau masukan atau saran lah ya. Saran kami yang pertama adalah ambil lagi Goran Paulik, buang Igor Tolik. Igor Tolik nggak ada efeknya sama sekali di Persib nih buat kami ya. Ini buat kami lo ya. Saran yang kedua dari kami adalah Persib wajib cuci gudang di jendela transfer. Buang pemain-pemain yang gak menakutkan, yang udah loyo, yang udah kebanyakan gaya. Apa mau kami sebutin siapa aja pemain yang udah wajib dibuang tuh? Saran kami yang ketiga adalah kalau memang Boyan Hodak masih kayak gitu terus dengan strategi-strategi anehnya, Persib gak ada istilahnya greget-gregetnya, ya cari pelatih baru kalau saran kami. Meskipun faktanya memang Persib ini masih unbeaten di 10 laga, tapi gaya permainan memang seperti itu, hasilnya pun juga seperti itu. 5 kali menang, 5 kali alias apa ya, flat, nggak ada plusnya. Yang terpenting di Persib itu adalah bikin tajam lini serang dulu deh. Karena faktanya loh ya, di sebuah tim itu kalau permainan udah mulai menurun, permainan udah deadlock, ini butuh penyegaran, butuh hal baru ya, bisa pelatih baru atau pemain baru. Nah sekarang kalian silahkan masuk ke Instagram, lihat akun-akun fansnya Persib. Kalau ada yang bilang senang dengan hasil ini, fix berarti orang ini nggak ingin Persib maju. Maknya main loyo siga gitu atau kalau nanti di manajemen atau staf kepelatihan Persib nggak ada reaksi atas hal ini dan menganggap kita masih unbeaten kok, fix mereka memang udah nggak ingin juara. Main kayak gini kok pada diam-diam baik, nugesit atuh main teh, ulah kotak-katik tepara ruguh, giliran bola diangkat hilang, giliran bola ke depan hilang, bola crossing nggak nyampe, rek kumahaan main kos gitu teh, aduh. Oke, gimana menurut kalian? Apakah masih ada yang kurang, ada yang kelewat atau enggak nih? Kalau masih ada yang kelewat atau ada yang kurang atau yang kurang tepat, silahkan koreksi aja di kolom komentar biar kita sama-sama mengoreksi
apa saja sih yang terjadi di pertandingan kali ini. Makanya ikuti terus ya berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Ria Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.